Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Muda, selamat datang dan bertemu kembali dalam kegiatan bimbingan teknis regenerasi petani. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam BIMTEK ini, dan kali ini bersama saya Atidia Umawati, kita akan sharing tentang perencanaan bisnis. Sobat Petani Muda, kalian siap? Setelah mengikuti sesi ini, Sobat Petani Muda diharapkan dapat menyusun rencana bisnis sederhana dari usaha yang sudah akan Sobat Petani Muda jalankan untuk kedepannya. Pokok bahasan kita kali ini adalah 1. Pengertian perencanaan bisnis, 2. Manfaat perencanaan bisnis, 3. Pentingnya perencanaan bisnis, 4. Langkah-langkah menyusun rencana bisnis. Sobat Petani Muda, saat mendengar kata perencanaan bisnis, apa yang terbersit dalam pikiran saudara? Iya, betul. Business plan adalah dokumen tertulis yang menguraikan hal-hal yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis, usaha, dan yang berkaitan dengan pendirian bisnis tersebut, yang mempunyai tujuan dasar kenapa bisnis ini dilakukan, bagaimana melakukannya. Faktor-faktor apa saja yang menunjang bisnis ini berhasil, siapa saja yang melaksanakan, di mana lokasi bisnis, dan kapan dilaksanakan. Jadi inti dari suatu perencanaan bisnis adalah penghubung antara ide dan kenyataan. Perencanaan bisnis yaitu sebagai proses penentu visi misi dan tujuan, strategi, kebijakan prosedur, aturan program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Kunci sukses suatu bisnis adalah tersedianya perencanaan usaha atau bisnis yang baik. Rencana bisnis memberikan arah kepada perusahaan tentang 1. Bisnis apa saja yang hendak dijalankan, 2. Mengapa bisnis tersebut yang akan ditekuni, 3. Mulai kapan dijalankan, di mana dilaksanakan, 4. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, dan 5. Bagaimana melakukannya. Sobat Petani Muda, kita bahas manfaat perencanaan bisnis. Business plan dapat digunakan untuk merencanakan bisnis baru atau merencanakan pengembangan bisnis. S. Spesifik, tertulis dengan spesifik. M. Measurable, terukur, mencantumkan angka sesuai kondisi nyata. A. Attainable, dapat dicapai. R. Realistic, realistis, tidak berlebihan. T. Timely, memiliki target, jadwal waktu, rencana aksi. Setelah kita memahami pengertian dan manfaat perencanaan bisnis, coba pikirkan pentingnya perencanaan bisnis. Sebutkan. Ya, betul. Membuka usaha baru tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana usaha perlu disusun betapapun sederhananya secara tertulis. Perencanaan yang tidak tertulis pasti sudah ada rekayasa dalam pikiran seseorang yang akan membuka usaha, seperti rekayasa tentang usaha apa yang akan dipilih. Tempatnya di mana, siapa konsumennya, dibutuhkan modal berapa, berapa perkiraan tentang keuntungan yang akan diperoleh. Ada beberapa alasan penting mengapa orang harus menyusun perencanaan bisnis. 1. Untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. 2. Untuk mendapatkan pembiayaan bank. 3. Untuk mendapatkan dana investasi. 4. Untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama. 5. Untuk mendapatkan kontrak besar. 6. Untuk menarik tenaga kerja inti atau potensial. 7. Untuk memotivasi dan fokus. Sobat Petani Muda, kini saatnya kita menyusun langkah-langkah perencanaan bisnis. Secara sederhana, langkah-langkah menyusun perencanaan bisnis menggunakan sistematika sebagai berikut. A. Ringkasan eksekutif. Merupakan ringkasan yang menjadi titik perhatian atau highlight perencanaan bisnis, ditulis setelah dokumen perencanaan bisnis selesai dibuat. Tujuannya memberikan gambaran perencanaan bisnis pengusul kepada pembaca terukur, harus jelas, tepat, dan singkat. 200 kata, kata kunci dicantumkan mengungkapkan masalah dan solusinya, produk, cara atau tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. B.
Pendahuluan berisi latar belakang sejarah berdirinya perusahaan dan visi misi. Visi adalah impian atau cita-cita yang ingin diraih. Contoh, menjadi perusahaan keripik durian terbesar se-Indonesia. Misi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai visi. Contoh penulisan misi, mengembangkan jejaring dengan sumber bahan baku utama atau petani durian misalnya, bahan pendukung dan pasar. Melakukan pelatihan kepada staf dan pegawai dengan waktu tertentu setiap bulan. Menjaga kualitas produk dan harga yang terjangkau. Melakukan pengembangan inovasi terus-menerus. C. Aspek organisasi. Berisi struktur organisasi, susunan tim perusahaan, dan uraian tugas masing-masing tim. Sobat petani muda, ada tanggung jawab dan wewenang setiap jabatan. Coba sobat petani muda sebutkan, apa saja jabatan dalam organisasi perusahaan itu? Iya, betul. CEO, manajer produksi, manajer keuangan. D. Aspek produksi. Berisi gambaran produk yang dihasilkan, keunikan, teknologi, daya saing dari rencana produksi setiap periode yang dikaitkan dengan perkiraan penjualan yang ingin dicapai. 1. Deskripsi. Manfaat dan keunggulan produk. Penjelasan singkat mengenai produk atau jasa sesederhana mungkin tetapi cukup jelas, serta inovasi apa yang membuat produk atau usaha Anda berbeda. Contoh deskripsi, kefir. Kefir adalah produk turunan susu yang unik, dapat disebut sebagai raja yogurt karena mengandung lebih dari 40 jenis bakteri probiotik bermanfaat. Saat ini dikemas dalam botolan ukuran 200 ml. 2. Ketersediaan bahan baku. 3. Rencana pengembangan. Kualitas, kuantitas, kapasitas produksi, sarana prasarana, mesin, kemasan, dan lain-lain. Contoh rencana pengembangan. 1. Kemasan. Misalnya awalnya kemasan kosong, kini menggunakan kemasan dengan label dan merek. 2. Kapasitas produksi. Misalnya sebelum ada modal, pinjaman, hanya bisa produksi 10 botol per hari. Kini ada dana untuk bisa produksi 50 botol per hari. Karena dana juga digunakan untuk promosi sehingga permintaan meningkat. Produk kefir bulan ke-1 3.000, bulan kedua 5.000, bulan ketiga 6.000, bulan keempat 6.000, bulan kelima 8.000, bulan keenam 10.000, bulan ketujuh 12.000. 3. Kualitas produk. Awalnya hanya mampu bertahan 1 hari dalam kulkas. Namun karena ada dana untuk riset, produk jadi bisa bertahan selama 3 bulan. 4. Tahapan proses produksi dengan gambar alur produksi disertai penjelasan. 5. Foto produk atau jasa yang dihasilkan. 6. Lokasi usaha dan layout tempat produksi. 7. Sertifikat produk halal dan lain-lain. E. Aspek pasar. Sobat petani muda, proses pemasaran yang sukses tidak terlepas dari adanya tahap-tahap sebagai berikut. 1. Segmentasi pasar, yaitu proses memilah pasar yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang homogen, yaitu memiliki karakteristik dan kebutuhan produk yang sama. Sebuah segmen pasar terdiri dari konsumen yang memberikan reaksi sama terhadap seperangkat usaha pemasaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh pemasar, maka segmentasi dapat dilakukan atas dasar variabel berikut. Variabel geografis, membagi pasar atas dasar tempat atau wilayah tertentu. Variabel demografis, membagi pasar ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, penghasilan. Variabel psikografis, membagi pasar ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya hidup dan kepribadian konsumen. 2. Targeting, yaitu memilih 1 atau lebih kelompok atau segmen pasar yang ada. Penetapan pasar sasaran yang dipilih dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap daya tarik masing-masing segmen. 3. Pemosisian, menempatkan atau memposisikan citra produk dalam benak konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Tujuannya agar suatu produk memiliki tempat yang jelas, terbedakan, dan didambakan dalam benak konsumen sasaran. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan potensi pasar? Ditentukan dari segmentasi pelanggan atau customer segmentation, ukuran pasar atau market size,
pangsa pasar atau market share, dan nilai pasar atau market value. Berikut contoh potensi pasar dari produk mengandung. Jamaah umroh 1,1 juta orang untuk musim 2014-2015. Jamaah haji 2015 155.200 orang. TKI 512 168 orang. Pelajar Indonesia di luar negeri 50.000 orang. Total konsumsi konsumen 1.817.368 orang. Itulah yang disebut market size. Asumsi target pasar 10%, sejumlah 181.736 orang. Tidak repeat order. Nah, ini market share. Asumsi omset per tahun 181.736 dikali 33.000. Harga rata-rata sama dengan 6M rupiah. Itulah market value. 4. Analisis kompetitor. Yaitu kita menganalisis keunggulan dan kelemahan apa saja dari produk atau jasa kita dibandingkan produk atau jasa dari pesaing yang memiliki usaha sejenis. Contoh analisis kompetitor mengandung makanan siap santap dalam kemasan, rendang, semur, jengkol, opor ayam, dan lain-lain dengan umur simpan 1 tahun. Yang kita perbandingkan adalah 1. Tampilan atau desain, 2. Harga, 3. Kuantitas daging, 4. Bahan pengawet kimia, 5. Bahan tambahan pangan. 5. Strategi pemasaran, yaitu bagaimana kita menyampaikan informasi terkait produk kita kepada para konsumen. Beberapa hal bisa dilakukan seperti pemasaran secara online dengan memanfaatkan Instagram, grup WA, Facebook, membuka toko di marketplace, dan lainnya. Atau dilakukan secara offline, bisa melalui jualan langsung di toko. Door to door, masuk ke dalam pasar retail, reseller, dan sebagainya. F. Analisis SWOT. Untuk membantu menilai kelayakan usaha dari sisi pemasaran dan persaingan, maka salah satu analisis yang bisa dilakukan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu usaha atau bisnis. Berikut akan dijelaskan masing-masing aspek dari analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ada 2 faktor yang kita kenal, yaitu faktor internal meliputi kekuatan atau kelebihan, strength, dan weakness atau kelemahan atau kekurangan. Dan ada faktor eksternal meliputi kesempatan atau peluang, opportunities, dan ancaman atau tantangan, threats. G. Rencana keuangan. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan keuangan antara lain adalah memberikan penjelasan mengenai 1. Biaya investasi seperti tanah, bangunan, alat, dan mesin. 2. Biaya operasional tetap dan variabel. 3. Biaya lain yang dibutuhkan. 4. Rencana penjualan. Sobat petani muda, selain itu kita juga harus mengetahui perhitungan ekonomis dalam analisis kelayakan usaha, yaitu cash flow, besarnya potensi balik modal atau IRR, NPV dari pendanaan yang akan dikeluarkan, PP kapan modal akan kembali. Demikianlah sobat, materi ini kami sampaikan, semoga dapat menginspirasi dan meningkatkan kapasitas diri kita dalam melaksanakan kegiatan perencanaan bisnis hingga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.